Halo guys, saya Irul, ketemu lagi di Flash Gadget Channel. Setelah dulu saya pernah buatin berbagai video gaming test Redmi Note series, mulai dari Redmi Note 7, 8 Pro, dan yang terakhir Redmi Note 9S. Nah, kali ini saya berkesempatan lagi nih buat bikin video gaming testnya Redmi Note 9 yang versi resmi masuk Indonesia. Seperti apa ya performa Helio G85 yang ditanamkan pada HP ini? Yuk langsung kita mulai saja videonya. Namun sebelum ke gaming testnya, seperti biasa kita tes dahulu menggunakan beberapa aplikasi benchmark dulu ya. Untuk skor AnTuTu berhasil mencapai skor 200 ribuan dengan skor CPU di angka 70 ribuan dan skor GPU di angka 40 ribuan. Lanjut pengujian menggunakan aplikasi 3D Mark pada mode Screenshot Extreme dan berhasil mendapatkan skor 1057 pada mode OpenGLS 3.1 serta skor 1026 pada mode Vulkan. Terakhir menggunakan aplikasi Geekbench mendapatkan single core score 351 dan multi core score 1290. Untuk skor benchmarknya sih ternyata lumayan ya, namun seperti apa performa realnya saat menjalankan game berat? Ini dia gaming testnya. Game yang pertama saya bermain Arena of Valor. Game MOBA dengan grafis SD ini saya mainkan pada settingan rata kanan namun masih belum bisa mengaktifkan mode high frame rate-nya. Pada settingan ini bisa menampilkan animasi grafis yang cukup baik walau belum maksimal. Gameplay saat war berlangsung dan saat mengeluarkan efek skill animasinya ditampilkan dengan baik dan nyaris tanpa frame drop sama sekali. FPS rata-ratanya di kisaran 30 fps dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterai berkurang sebanyak 6% dengan kenaikan suhu panas HP ke 40 derajat Celcius. Game yang kedua adalah COD Mobile. Game tembak-tembakan yang seru ini baru terbuka untuk settingan low. Mungkin karena tergolong chipset baru sehingga belum bisa terbuka untuk settingan maksimalnya. Pada settingan ini bisa memberikan gameplay yang smooth dan nyaris sama sekali tidak ada frame drop. Animasi grafis 3D-nya ditampilkan dengan halus dan dinamis, serta kontrolnya pun terasa responsif. FPS rata-ratanya di kisaran 20 fps dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterai berkurang sebanyak 7% dengan kenaikan suhu panas HP ke 42 derajat Celcius. Game yang ketiga, Honkai Impact 3. Game anime dengan animasi grafis 3D kartun ini saya mainkan pada settingan rata kanan dengan mengaktifkan mode 60 fps-nya. Dan ternyata gameplaynya tetap tidak bisa selalu mulus dan kadang terjadi frame drop. Akan tetapi bisa menampilkan efek animasi yang maksimal saat bertarung dan saat skill kombonya diaktifkan. FPS rata-ratanya di kisaran 38 fps dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterai berkurang sebanyak 6% dengan kenaikan suhu panas HP ke 40 derajat Celcius. Game yang keempat adalah PUBG Mobile. Game Battle Royale paling populer ini saya mainkan pada settingan grafis smooth dengan FPS Ultra. Gameplaynya cukup smooth walau terkadang tetap ada frame drop di momen tertentu. Dan kalau yang suka pakai gyro, sensor gyronya juga cukup responsif, sehingga kontrol untuk bermain game tembak-tembakan ini jadi lebih maksimal lagi. Yang cukup mengganggu justru terdapat pada suhu panas HP yang terasa panas jika bermain dalam waktu yang lama. FPS rata-ratanya di kisaran 38 fps dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterai berkurang sebanyak 8% dengan kenaikan suhu panas HP ke 43 derajat Celcius. Game yang kelima, Asphalt 9 Legends. Game balapan mobil dengan animasi grafis 3D sekelas game konsol ini saya mainkan pada settingan terberatnya yaitu High Quality. Gameplaynya kurang smooth dan cukup sering terjadi frame drop saat efek-efek partikel keluar ketika bertabrakan atau saat mengeluarkan nitronya. Dan tetap masih belum bisa menampilkan efek blur saat race berlangsung. FPS rata-ratanya di kisaran 23 fps dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterai berkurang sebanyak 4% dengan kenaikan suhu panas HP ke 41 derajat Celcius. Game yang keenam adalah Fortnite. Game Battle Royale yang memiliki fitur cross-platform ini hanya terbuka untuk settingan grafis low. Dan ternyata saat saya coba bermain dalam mode Team Rumble cukup sering terjadi frame drop, apalagi ketika sudah bertemu banyak player dalam satu area sekaligus. Menjadikan game ini kurang nyaman untuk dimainkan dan cukup membuat saya merasa pusing karenanya. FPS rata-ratanya di kisaran 15 fps, dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterai berkurang sebanyak 7% dengan kenaikan suhu panas HP ke 44 derajat Celcius. Game yang ketujuh atau yang terakhir saya bermain Mobile Legends. Game MOBA yang satu ini bisa dimainkan pada settingan rata kanan dengan mengaktifkan mode HFR. Gameplaynya juga cukup terasa smooth dan animasi grafisnya bisa ditampilkan dengan cukup baik. Dan selama bermain selama setengah jam, suhu panas HP tetap cenderung stabil dan tidak begitu terasa mengganggu. FPS rata-ratanya di kisaran 50 fps dan dalam saya bermain selama 30 menit, baterai berkurang sebanyak 7% dengan kenaikan suhu panas HP ke 41 derajat Celcius. Kesimpulannya, Redmi Note 9 ini untuk performanya tidak begitu mengecewakan ya. Walau di beberapa game tertentu settingannya belum bisa maksimal. Tapi dengan adanya update software dari Xiaomi atau mungkin developer gamenya, saya rasa chipset ini masih cocok kok kalau mau jadikan buat HP gaming. Apalagi baterainya tergolong awet dan support untuk fast charging. Jadinya HP ini tuh paling pas kalau menjadikan HP gaming low budget ya. Untuk gaming test per gamenya yang lebih detail nanti akan saya buatkan juga di channelnya Flash Mobile Game ya.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Irul pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. See ya.